Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 TPB 15A yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Radiasi dengan NIM 12131010044 Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Bella Dewi Anggraini dengan NIM 12131100039 dari Prodi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila dengan NIM 121310037. Perkenalkan, nama saya Elsa Debrus Singarimbun dengan NIM 121310046. Saya berasal dari program studi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Dinda Marani dengan NIM 121010038 dari Prodi Teknik Biosistem. Hai, perkenalkan, nama saya Eris Oktaliana, NIM 121310040 Teknik Biosistem. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan motor listrik pada kipas angin sederhana. Berikut penjelasannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bahwa dunia teknologi yang sudah canggih, di mana kita dapat berinovasi menggunakan alat dan bahan yang sederhana, serta dengan membuat motor listrik, kita juga dapat mengetahui gaya Lorentz, memahami prinsip kerjanya, serta menentukan variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik motor listrik. Selanjutnya yaitu teori. Motor listrik sederhana ini merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah salah satu gabungan antara gaya listrik dan gaya magnet di suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ini timbul karena adanya suatu muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, saat ada konduktor di dalam suatu medan magnet, kemudian dialiri arus listrik, maka konduktor tersebut akan bergerak. Dalam percobaan ini, konduktor yang digunakan adalah sebuah kawat, magnet, dan baterai sebagai sumber arus listrik. Besar gaya Lorentz bergantung pada besarnya arus listrik, besarnya medan magnet, dan panjang kawat. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula gaya yang bekerja, sehingga semakin cepat konduktor bergerak atau berputar. Rumus dari gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana terdapat keterangan F sebagai gaya Lorentz dengan satuan Newton, B sebagai kuat medan magnet dengan satuan Tesla, I sebagai kuat arus listrik dengan satuan ampere, L sebagai panjang kawat dengan satuan meter, dan theta sebagai sudut antara arus dan arah medan magnet. Dalam percobaan kali ini, alat yang digunakan dapat menggunakan alat-alat yang sederhana, seperti baterai dan magnet. Untuk kelebihan dari alat-alat yang digunakan dalam percobaan kali ini ada 3, yaitu yang pertama, alatnya mudah dibuat, yang kedua, alat dan bahan yang sederhana, dan yang terakhir, kecepatannya dapat dikontrol. Serta kelemahan alat pada percobaan kali ini yaitu kumparan dapat terbalik jika penyangga tidak kuat. Prinsip motor listrik pada kipas angin. Dalam kipas angin terdapat suatu motor listrik. Motor listrik tersebut mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dalam sebuah motor listrik terdapat suatu kumparan besi pada bagian yang bergerak berserta sepasang pipi berbentuk magnet pada bagian diam. Ketika listrik mengalir pada lilitan kawat kumparan besi, hal ini membuat kumparan besi menjadi sebuah magnet. Karena sifat magnet yang saling tolak-menolak membuat gaya berputar secara periodik. Oleh karena itu, baling-baling kipas angin dikaitkan ke poros kumparan. Penambahan tegangan listrik pada kumparan besi dan menjadi gaya kemagnetan ditunjukkan untuk memperbesar hembusan angin. Pertama-tama kita siapkan 3 buah stick dan lem. Kita tempelkan menjadi sebuah baling-baling. Untuk yang dua, kita siapkan kabel. Kabel ini kita potong secukupnya saja dan kita ambil dinamo. Ujung dinamo dan ujung kabel kita lekatkan. Lalu kita taruh baterai ke sini.
Ini teman-teman boleh pakai lem, kita taruh di sini, kemudian lekatkan di sini, atau teman-teman boleh juga menggunakan perekat ya. Biasanya orang melakukan percobaan ini menggunakan perekat karena lem tidak lengket ya, jadi kita pakai perekat. Kemudian kita ambil baterai dan juga stik es krim yang sudah dilekatkan menggunakan lem, jadi seperti ini. Lemnya nanti kita taruh di sini menggunakan perekat. Lekatkan seperti ini, lalu kita menaruh botol di sebelah sini. Nah, botol ini tidak menggunakan perekat, tapi kita menggunakan lem Alteco. Sebelum kita tempelkan, kita lem dulu permukaan bawah botol lingkaran ini. Atau juga kita bisa mengelem bagian sini. Jika sudah melekat seperti ini, kemudian kita lem juga bagian dinamo yang sebelumnya kita pasang baling-baling tadi yang telah kita buat. Jadi kita pasang dulu baling-baling ke dinamonya. Jadi dinamo yang telah dilem tadi sudah terpasang, baling-baling juga sudah terpasang, semuanya sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita tinggal melakukan percobaan, yaitu dengan cara menekan ujung kabel ke ujung baterai dan dilakukan secara bersamaan.